Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah ibu-ibu dan teteh-teteh yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam sebuah forum yang juga mulia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insya Allah pada malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah nyawa muslim itu mahal. Berbicara mengenai nyawa, ya, maka di dalam Islam, nyawa adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu dijaga dan dilindungi. Tidak ada agama yang begitu menghargai dan melindungi nyawa manusia melebihi Islam. Darah dan jiwa manusia mendapatkan perlindungan yang kuat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan pembunuhan satu nyawa tak berdosa sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Di sini sudah saya tuliskan juga terkait dengan salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa saja yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah telah menjelaskan ya bagaimana penghargaan terhadap nyawa seorang manusia. Ya. Nah, kemudian di dalam Islam ada larangan untuk mengancam sesama. Ya. Jadi bahwasanya kita ingin mendapatkan satu kejelasan bahwasanya di dalam Islam jangankan pembunuhan, ya, menimpakan bahaya dan kesusahan kepada sesama juga ini diharamkan di dalam Islam. Jadi bagaimana Islam begitu menghargai, begitu menghormati nyawa seseorang. Ya, Nabi SAW pernah mengancam siapa saja yang membahayakan atau menyusahkan orang lain dengan balasan yang serupa. Beliau bersabda, man doron dorahullahu wa man syaqong saqallahu alaihi. Siapa saja yang membahayakan orang lain, Allah akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Siapa saja yang menyusahkan orang lain, Allah akan menimpakan kesusahan kepada dirinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, hadis ini berlaku umum. Apakah menimpakan bahaya kecil atau besar, mengancam jiwa ataukah tidak. Jadi tidak dilihat dari kadar kebahayaannya. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Apalagi jika yang melakukannya adalah penguasa, di mana dia menimpakan kesusahan dan bahaya kepada rakyatnya. Nah, di sini sudah jelas ya ancamannya, bahwasanya siapa saja yang membahayakan orang lain, maka Allah akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Ya, begitu pula ya, apabila ada seorang penguasa yang membahayakan jiwa rakyatnya, maka Allah akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Nah, Nabi SAW bahkan mengingatkan kaum muslim untuk berhati-hati saat membawa anak panah ke tengah kerumunan. Seperti di pasar contohnya. Kenapa? Agar tidak melukai orang lain meskipun tidak disengaja. Jadi ini bagaimana pengaturan di dalam Islam, bahkan mungkin pada hal yang sebetulnya ada kalanya dianggap sepele ya oleh sebagian besar orang seperti itu. Jadi beliau bersabda,
jika salah seorang di antara kalian melewati masjid kami atau pasar kami, sedangkan ia membawa anak panah, hendaklah ia memegang atau menutup mata anak panahnya, atau memegang dengan tangannya agar tidak sedikit pun melukai seorang muslim pun. Seperti itu ya. Kemudian di riwayat yang lain telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Barad al-Ash'ari dan Muhammad bin al-A'la. Lafaz ini milik Abdullah, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian melewati masjid atau pasar dengan membawa busur panah, maka hendaklah ia memegang mata panahnya hingga tidak mengenai salah seorang dari kaum muslimin. Atau beliau bersabda, hendaklah menggenggam mata panahnya. Ya. Jadi ini bagaimana bentuk kehati-hatian. Jangan sampai benda tajam yang dibawa oleh kita bisa yang memberikan peluang menyakiti orang lain. Ya, sehingga tindakan mengacungkan senjata tajam atau senjata apa saja atau senjata yang sekiranya mengancam keselamatan orang lain adalah haram. Bahkan meskipun hal itu dilakukan dengan main-main, hukumnya tetap haram. Ya, dalam hadis penuturan Hammam dikatakan, aku pernah mendengar Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengarahkan pedangnya kepada kawannya, sebab siapa tahu setan menariknya dari tangannya, lantas ia terjerumus dalam lubang neraka. Jadi di sini tadi ya, bahkan untuk bercanda pun tidak boleh ya ketika dia memegang senjata. Sampai dikatakan tadi ya, siapa tahu setan menariknya dari tangannya, lantas ia terjerumus dalam lubang neraka. Artinya jangan sampai yang awalnya main-main pada akhirnya malah terjadi kenyataannya, terjadi pembunuhan atau melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat ya, jika mengarahkan senjata tanpa niat mencelakakan saja diharamkan, apalagi secara sengaja menakut-nakuti dan mengancam orang beriman dengan senjata. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelakunya dengan ancaman yang keras. Hal ini terdapat di dalam salah satu ayat Al-Buruj ayat 10. Dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab atau neraka yang membakar. Ya, kita lanjutkan. Nah, bagaimana ketika terlanjur terjadinya pembunuhan? Maka dalam hal ini yang kemudian harus kita ingat adalah bahwasanya dosa pembunuhan itu sangat besar. Harga nyawa manusia, apalagi orang mukmin, amatlah mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, darah seorang mukmin mesti terjaga kecuali dengan alasan yang hak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena satu dari 3 penyebab. Satu, pelaku zina yang orang yang berzina tapi dia sudah menikah ya. Kemudian yang kedua, nyawa orang tadi nyawa dibalas nyawa atau kisos, dan yang ketiga adalah orang yang keluar dari agama dan meninggalkan jamaah umat Islam, artinya orang yang murtad atau ya keluar ya dari agamanya. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sehingga nampak sekali bagaimana berharganya nyawa seorang mukmin di dalam Islam, sehingga kehancuran dunia jauh lebih ringan dibandingkan dengan hilangnya nyawa mukmin tanpa hak. Ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Ya, maksudnya tadi ya, tanpa alasan, tanpa sesuatu yang kemudian memperbolehkan.
mukmin tersebut untuk kemudian dibunuh. Tadi ya dijelaskan di hadis yang di atas ada 3 hal yang kemudian menyebabkan seorang mukmin dia bisa tadi ya kemudian dibunuh ketika tadi ada catatannya dia melakukan salah satu dari 3 penyebab: pelaku zina, dia melakukan kisos tadi ya, kemudian orang yang keluar dari agamanya. Nah, sehingga dalam hal ini tadi ya ada ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala pada para pelaku pembunuhan, terutama pembunuhan kepada orang mukmin. Pertama, pelaku dinilai telah melakukan dosa besar. Ini hal yang kemudian harus dicamkan bagi setiap orang, terutama ketika dia adalah seorang mukmin. Ketika dia kemudian membunuh mukmin yang lainnya, maka dikatakan di sini pelaku dinilai telah melakukan dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa membunuh mukmin adalah tindakan kekufuran. Dikatakan di sini, menghina seorang muslim adalah fasik, sedangkan membunuhnya adalah kafir. Hadis riwayat Bukhari. Nah, para ulama mengatakan bahwa seorang muslim bisa jatuh dalam kekufuran andaikan ia menghalalkan darah seorang mukmin yang sebenarnya terjaga. Namun, jika semata karena hawa nafsu amarah misalnya, maka tidak menyebabkan pelakunya riddah atau keluar ya dari agama, meski dia tetap berdosa besar. Ya tetap ya statusnya dia melakukan dosa besar. Nah, ancaman yang kedua adalah pelaku pembunuhan itu akan diancam dengan neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Padahal kita tahu bagaimana pedihnya siksaan di neraka, sehingga ketika dikatakan kekal di dalamnya, maka dia tidak memiliki kesempatan untuk bisa merasakan surga atau untuk diangkat dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 93, siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepada dia, mengutuk dia dan menyediakan bagi dia azab yang besar. Berat ya terkait dengan ancamannya tadi ya terhadap orang-orang yang membunuh mukmin. Kemudian yang ketiga, ancamannya adalah jika pelakunya banyak, maka seluruh pelakunya akan diazab dengan keras. Jadi ketika pelakunya itu berkelompok ya, maka dikatakan seluruhnya akan diazab dengan keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang muslim, sungguh Allah akan membanting wajah mereka dan melemparkan mereka ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, kemudian yang keempat, ancamannya adalah bahwasanya para pembunuh akan dituntut pada hari kiamat oleh para korbannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembunuh dan korban yang dibunuh akan didatangkan pada hari kiamat dengan menenteng kepala temannya atau pembunuh tadi ya. Dalam riwayat lain dikatakan dia atau korban membawa sang pembunuh sementara urat lehernya bercucuran darah. Lalu dia berkata, ya Allah, tanya orang ini mengapa dia membunuh saya. Jadi bahwasanya para pembunuh tadi ya, dia akan dituntut pada hari kiamat oleh para korban pembunuhan mereka. Di dunia sering ya para pembunuh kaum mukmin itu lolos dari jerat hukum atau malah mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum dari para penguasa. Namun ingat bahwasanya kehidupan kita tidak hanya di dunia, bahwasanya kita akan menuju pada kehidupan di akhirat, di mana
pada hari akhir nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang kita lakukan, termasuk tadi ya kepada para pembunuh tersebut. Jadi ketika pun dia lolos di dunia, namun tidak demikian pada hari akhir. Sehingga tadi ya di dalam hadis ini jelas ya apa yang kemudian akan terjadi kepada para pembunuh tersebut. Nah, poin yang kelima di sini ancamannya adalah bahwasanya para pembunuh yang bergembira dengan tindakannya, maka mereka tidak berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membunuh seorang muslim lalu dia bergembira dengan pembunuhan tersebut, maka Allah tidak akan menerima taubat dan tebusannya. Hadis riwayat Abu Daud. Masya Allah ya. Jadi sudah melakukan kekeliruan, sudah melakukan dosa, dan dia bergembira atas dosa yang akan dilakukan. Maka dikatakan mereka tidak berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk ke pembahasan mengenai had bagi pembunuhan. Ya. Sehingga dalam hal ini perlu kita pahami dulu ya terkait dengan makna dari had itu sendiri. Jadi pembahasan mengenai had, kemudian kisos, kemudian takjir itu ada di dalam pembahasan bab jinayat atau pidana ya, dalam kitab-kitab fikih gitu. Sehingga memang karena kan dalam Islam sendiri itu tidak hanya membahas mengenai ibadah gitu ya, tetapi juga membahas mengenai muamalah, jinayat atau sanksi ini dan yang lainnya itu. Nah, Sayyid Al-Alama Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Husaini dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis, beliau menyebutkan pengertian diat. Diat adalah harta yang wajib disebabkan tindak kriminal terhadap orang merdeka, baik dalam soal penghilangan nyawa ataupun serendahnya. Nanti ketika mendapati kata diat, mudah-mudahan ibu-ibu dan teteh-teteh sudah memahami ya maksudnya ke arah sana. Jadi dikatakan ya, saya ulangi lagi, diat adalah harta yang wajib disebabkan tindak kriminal terhadap orang merdeka, baik dalam soal penghilangan nyawa ataupun serendahnya. Nah, diat ini erat kaitannya dengan kisos, yakni ketika sebuah tindak kriminal tidak memenuhi persyaratan untuk diberlakukan kisos atau adanya pengampunan dari pihak pemilik kisos ini. Nah, besaran diat ini merupakan hal yang sudah dipastikan dalam syariat Islam. Jadi tidak mengada-ngada ya jumlahnya atau besarannya. Nah, kemudian selain diat, kita juga mendapati istilah had. Nah, ini yang kita bahas, ini had bagi pembunuhan. Nah, masih di dalam kitab yang sama terkait dengan tadi penjelasan mengenai diat, maka had diartikan ya secara bahasa bermakna mencegah. Sedangkan secara syara bermakna hukuman yang telah ditetapkan yang hukumannya wajib dalam rangka mencegah seseorang melakukan tindak kriminal yang menyebabkan timbulnya hukuman tersebut. Nah, sehingga memang dalam hal ini sebagaimana diat, maka besaran had ini juga ditetapkan oleh syariat dan tidak bisa dikurangi atau ditambah. Misalnya, had minum miras itu adalah 40 kali cambukan. Maka angka 40 tersebut didasarkan pada teks sumber hukum Islam yang tidak bisa kita ubah. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasan tadi ya, had bagi pembunuhan. Jadi, had ini dikatakan pencegahan ya. Pencegahan bagi tadi ya adanya pembunuhan gitu. Nah, untuk mencegah pembunuhan yang disengaja, maka Islam memberikan sanksi yang keras berupa hukuman kisos kepada pelaku pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178 dikatakan, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita." Di sini bahwasanya pencegahan tadi ya bagi adanya pelaku atau tindakan pembunuhan atau aktivitas pembunuhan disengaja, maka Islam telah menyiapkan adanya sanksi. Jadi kan biasanya kita akan takut ya ketika sudah ada aturannya. Misalnya ibu-ibu pergi ke
kayak berkendaraan motor. Tahu aturannya, kalau misalnya tidak memakai helm maka akan ditilang misalnya. Atau kalau misalnya tidak membawa SIM atau STNK nanti misalnya ditilang kan itu. Itu kan aturannya itu ya. Maka kemudian orang-orang akan berupaya tadi ya untuk menaati aturan tersebut karena dia tidak ingin ya tidak mau mendapatkan hukuman. Nah, sama halnya dengan konteks bagi pembunuhan. Di dalam Islam sudah disediakan ada sebuah aturan sanksi yang tegas yang bisa mencegah manusia dari melakukan aktivitas pembunuhan. Apa tadi ya? Had bagi pembunuhan tersebut, yaitu dengan adanya sanksi kisos. Kisos itu apa? Tadi itu ya bahwasannya adalah tuntutan hukuman mati atas pembunuh karena permintaan keluarga korban. Itu definisi dari kisos. Nah, hukum ini memberikan rasa keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan sekaligus menjadi pencegah tindakan kejahatan serupa. Jadi, kisos itu tadi ya Bu ya, tuntutan hukuman mati. Bagi siapa? Bagi ya pembunuhnya. Karena apa? Karena permintaan keluarga korban. Gitu. Nah, ini akan memberikan rasa keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan sekaligus ini menjadi pencegah. Maksudnya bahwasanya orang-orang tentu yang melihat hal tersebut mereka akan berpikir beribu kali ya ketika mereka melakukan pembunuhan karena tahu ketika dia ketahuan membunuh orang dengan sengaja maka hukumannya adalah dibunuh lagi. Nah, bagaimana halnya jika keluarga korban tidak menghendaki kisos? Karena ada juga misalnya memaafkan gitu ya. Nah, mereka bisa menuntut diat. Nah, ini tadi ya, diat itu adalah denda pada para pelaku pembunuhan. Nah, berapa besarannya? Besarannya adalah 100 ekor unta. 40 diantaranya dalam keadaan bunting. Nah, ini unta ini termasuk hewan yang mahal, terlebih jika kondisinya bunting. Tapi inilah ya bagaimana mulianya syariah Islam dalam melindungi nyawa manusia. Sehingga memang ketika pun tadi ada yang terlanjur melakukan pembunuhan karena kita ketahui ya meskipun kondisinya diatur oleh aturan Islam, tetapi yang namanya setan itu akan selalu menggoda manusia sehingga memungkinkan adanya manusia yang tergelincir bahkan sampai melakukan pembunuhan. Tapi kita lihat sanksi yang diberikan itu sangat tegas, sangat berat sehingga tentu hal ini akan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Baik, ibu-ibu dan teteh-teteh kita lihat bagaimana mulianya syariah Islam ya dalam melindungi nyawa manusia. Oleh karena itu sepanjang negara Islam tegak sejak Nabi SAW mendirikan negara Islam di Madinah, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, kaum muslim mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Tidak setetes pun darah tumpah, melainkan ada pembelaan dari negara Islam. Bahkan ya, para pelaku kriminal pun masih mendapatkan perlindungan sampai kemudian terbukti mereka bersalah di pengadilan dan layak mendapatkan hukuman setimpal termasuk hukuman mati. Jadi ketika pun mendapati ada sebuah kasus terkait dengan misalnya tuduhan pembunuhan atau tuduhan untuk melakukan kekacauan di masyarakat, maka tuduhan itu harus terbukti terlebih dahulu. Jangan sampai itu sekedar tuduhan ya yang sebetulnya belum terbukti. Karena tadi ketika pembunuhan itu dilakukan atas sesuatu yang sebetulnya tidak dilakukan oleh orang tersebut, maka yang kemudian mendapatkan dosa besar adalah pelaku pembunuhan tersebut. Ya, jadi dalam Islam tidak istilahnya kalau orang Sunda mah tidak gurung gusuh ya Bu ya ketika menetapkan satu hukuman. Bahkan ketika itu dilakukan oleh aparat, maka aparat akan hati-hati. Jadi para penguasa akan berhati-hati tadi meskipun berhadapan dengan orang yang diduga melakukan kriminalitas. Jadi harus terkumpul dulu buktinya, baru kemudian diproses hukumannya. Nah, ini kalau kita lihat tadi ya, kondisi atau fakta terkait dengan bagaimana perlindungan Islam terhadap jiwa atau nyawa manusia sangat berbanding terbalik dengan kondisi yang kita rasakan hari ini.
betapa nyawa muslim tidak terjaga dan tidak mendapat perlindungan dan pembelaan. Bahkan seolah-olah ada opini bahwa darah seorang muslim itu murah dan boleh ditumpahkan kapan saja. Cukup melabeli mereka dengan sebutan radikal atau teroris, maka kehormatan dan darah mereka bisa dirusak kapan saja. Padahal hal tersebut belum terbukti. Atau kalaupun ada bukti, maka itu sebetulnya merupakan rekayasa semata. Ini ya, bagaimana kita tadi ya Bu ya, kalau saya katakan ironi itu ya, bahwa sebetulnya saat ini darah umat Islam itu tidak berharga. Karena tadi kita lihat realitasnya, nyawa manusia atau nyawa seorang mukmin itu begitu murah. Hanya karena seorang dilabeli sebagai seorang yang akan mengacaukan kondisi masyarakat, maka seolah-olah merasa punya hak untuk membunuh muslim tersebut. Padahal sebetulnya belum ada bukti yang bisa memperjelas terkait dengan tuduhan tersebut. Gitu ya. Nah, sehingga saya bisa mengatakan ya, ketika sekarang di masyarakat kita diterapkan sebuah akidah sekulerisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan, yang kemudian turunannya adalah adanya kekuasaan yang kemudian dilimpahkan ya, kekuasaan dan kedaulatan yang dilimpahkan kepada rakyat, yang kemudian itu diwakili oleh segelintir orang yang katanya wakil rakyat, yang sebetulnya kita tidak pernah tahu tadi ya, apakah yang menjadi wakil rakyat itu bisa mewakili suara kita atau tidak. Maka tadi kita mendapati ya, bahwasanya kondisi kaum muslimin di sebuah negara yang menerapkan aturan sekulerisme dan menerapkan tadi ya pemerintahan yang menyerahkan segala urusan itu kepada manusia, maka kita dapati nyawa seorang muslim itu tidak berharga. Gitu ya, sehingga memang terbukti bahwasanya sistem sekuler yang diterapkan saat ini, meskipun dengan konsep HAM yang itu sebetulnya diagung-agungkan, nyatanya ini tidak berpihak kepada umat Islam. Nyatanya telah gagal melindungi kehormatan dan nyawa manusia, khususnya tadi ya bagi seorang muslim. Oleh karena itu, tentu saja ini tidak bisa kita biarkan. Harus ada upaya dari kita untuk kemudian menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Insya Allah ya, nanti akan kita bahas di dalam diskusi. Baik, ibu-ibu dan teteh-teteh yang Allah muliakan, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kesalahan itu hakikatnya dari saya, kebenaran itu datangnya dari Allah. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang keliru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.